terkait ayat tersebut yang membahas tentang hukum-hukumnya, hukum-hukum terkait larangan dari menikahi musyrik tersebut. Pendapat pertama menyebutkan bahwa larangan nikah dalam ayat ini bersifat umum dan mencakup orang kafir dan juga ahli kitab. Jadi semuanya kena. Jadi mungkin bisa kita bagi terlebih dahulu secara garis besar non-muslim itu terbagi dua dalam pembahasan ini, ya, yaitu non musyrik dan ahli kitab. Ahli kitab ini yang akan dijelaskan nanti klasifikasinya. Ahli yang mencakup ahli kitab itu siapa saja. Kemudian musyrik tentunya kalau sudah ahli kitab diklasifikasikan maka musyrik juga otomatis sisanya dari ahli kitab itu. Namun kemudian pada surah Al-Maidah sebagian dari orang musyrik itu dinasakh. Nah, ini yang pendapat yang pertama. Yang dinasakh itu adalah ahli kitab. Allah telah menghalalkan wanita ahli kitab untuk dinikahi. Ini merupakan pendapat mazhab Malikiyah. Ini didasarkan pada riwayat dari Ibnu Abbas, Malik bin Anas, terutama imam mazhab dari Malikiyah, kemudian Ats-Tsauri dan Al-Auza'i. Ats-Tsauri ini ulama dari ini ya, pengikut, kalau di biografinya itu dari pengikut Imam Syafi'i ya, Ats-Tsauri. Bukan sorry, bukan sorry. Wafatnya kapan dulu? Gimana? Wafatnya kapan dulu dia? Iya, itu di situ, Prof. 161 jadi berarti Ya, beda orang kan gitu, Prof. sebelum Syafi'i dia. Iya, benar. Maaf, Prof. Ya, Berarti ya. beda orang ya. Saya sempat baca di Ya, ulama-ulama Imam Syafi'i ada sorry juga. Baik. bukan Allah. Ats-Tsauri, Abu Tsaur. Oh, Abu Ada Tsaur. Abu Tsaur ya. Oke. Maaf, Prof. Oke, benar Abu Tsaur. Ya. Sedangkan pendapat kedua yang dikemukakan oleh Qatadah dan Sa'id bin Jubair ya. Ini Sa'id bin Jubair Sa'id bin Jubair mengemukakan bahwa ayat ini bersifat umum terhadap seluruh orang kafir, namun yang dimaksudkan adalah bermakna khusus kepada wanita ahli kitab, dan kekhususan ini disebut pada surah Al-Maidah. Ini juga salah satu kaul dari Asy-Syafi'i wafat 204 Hijriah. Namun ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa ayat pada surah Al-Baqarah adalah yang menasakh dan ayat pada surah Al-Maidah adalah yang dinasakh. Namun kemudian pendapat ini dipertanyakan karena ya yang turun lebih dahulu Al-Baqarah, sementara yang turun belakangan Al-Maidah. Maka seharusnya yang turun belakangan yang menasakh yang lebih awal. Maka sebagian fuqaha mengemukakan bahwa ayat pada surah Al-Baqarah dan ayat pada surah Al-Maidah tidak bertentangan satu sama lain. Karena secara zahir ahlu kitab dan musyrik itu berbeda. Ini mengacu kepada firman Allah, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Jadi disebut dua kali di situ ahlul kitab dan juga musyrikin. Dia terdapat perbedaan karena ada waw atof di situ. Maktuf dan maktuf alaih berbeda. Maka berdasarkan argumen ini kita mengetahui bahwa masalah pada dua ayat tersebut terletak pada keumuman dan kekhususan konteks pada kedua ayat tersebut. Dan perbedaan timbul juga didasarkan kepada perbedaan pendapat apakah ayat pada surah Al-Baqarah menghapus ayat pada surah Al-Maidah atau tidak. Tentunya ini sudah kita bahas bahwa yang sebenarnya lebih turun awal kan Al-Baqarah. Al-Maidah kan turun belakangan seperti itu. Ibnu Abbas berpendapat bahwa larangan pada ayat 221 di surah Al-Baqarah mencakup semua orang kafir, baik itu dari majusi, penyembah berhala maupun ahli kitab. Demikian juga Ibnu Abbas terkait keharaman menikahi kafir harbi. Kalau kafir dhimmi saja dipermasalahkan, apalagi kafir harbi. Logikanya seperti itu. Kemudian wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah derajatnya. Kemudian selanjutnya wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Nah, potongan ayat ini ulama sepakat
terkait keharaman seorang wanita muslim menikah dengan lelaki musyrik. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Karena hal itu dapat menodai Islam. Keharaman ini kemudian juga dikuatkan dengan ayat pada surah Al-Mumtahanah yang berbicara terkait perjanjian Hudaybiyah, yang potongan bunyinya itu wala tumsiku bi'isomil kawafir di surah Al-Mumtahanah tersebut. Kemudian dari ayat ini juga ditemukan dalil bahwa dikemukakan maksudnya dalilnya oleh ulama bahwa pernikahan dalam konteks perempuan itu tidak sah kecuali dengan adanya wali. Pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali. Karena bunyi ayatnya wala tunkihul musyrikin, janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik. Jadi artinya ada pihak ketiga nih yang menikahkan gitu. Jadi perintahnya gak langsung ke perempuan, tetapi kepada orang yang menikahkan perempuan tersebut. Bahkan pendapat Syafi'i dan para sahabatnya, Imam Syafi'i maksudnya, menurut mereka pernikahan tanpa wali itu harus dibubarkan, baik sebelum maupun setelah terjadinya hubungan badan, dan keduanya tidak dapat saling mewarisi apabila salah satunya meninggal dunia. Karena wajib seorang wali. Wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Maksudnya adalah seorang budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik, yakni derajatnya. Ada yang ulama yang berpendapat bahwa abdun di sini bermakna muslim pada umumnya, bukan budak. Sama kayak amah tadi yang di depan, wala amatum mu'minatun, itu muslim pada umumnya, bukan budak. Didasarkan pada hadis yang berbunyi kullukum abidullah wa kullu imaikum imaullah itu. Jadi setiap kalian itu budaknya Allah gitu. Maksudnya hambanya Allah. Dan alasan ini kemudian ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi idznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Mereka dalam artian orang kafir non muslim mengajak ke neraka, maksudnya mengajak pada perbuatan yang mengarah kepada neraka. Sedangkan wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi idznih. Bi idznih di sini maksudnya adalah perintahnya. Wajibajinu ayati linnasi la'allahum yatadzakkarun. Kemudian kita beralih ke tafsir Al-Maidah yang berbunyi al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya yang berbunyi, yang potongannya itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Maka kemudian di sini dikuatkan lagi al-yawma, yaitu di hari di mana kami sempurnakan agamamu itu, yaitu hari di mana kami menghalalkan untukmu. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, segala makanan yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makna ta'am di sini sesuatu yang bisa dimakan, pada dasarnya sesuatu yang bisa dimakan. Namun bagi ulama yang mengetahui takwil, maksud dari ta'am di sini adalah sembelihan. Jadi sesembelihan orang kafir yang mereka sembelih tidak atas nama Allah. Bukan ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah, yang namanya orang kafir ya. Jadi itu dihalalkan untuk kita. Mungkin sudah dibahas di sebelumnya, di kemarin ya, pembahasan terkait makanan itu. Pada ayat ini juga disebutkan terkait kehalalan menikahi perempuan yang menjaga kehormatan, baik itu dari kalangan muslimah maupun dari kalangan ahli kitab. Namun ada yang membatasi bahwa ahli kitab dalam ayat ini adalah ahli kitab yang telah mengikat perjanjian dengan kaum muslim. Ya, selain dari Ibnu Abbas, artinya seperti Ibnu Abbas tadi kan sudah dibahas bahwa pendapat beliau kelarangan tersebut umum terhadap orang kafir manapun. Selain Ibnu Abbas menyebutkan bahwa boleh menikahi wanita zimmi dan kafir harbi berdasarkan keumuman pada ayat ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di tafsir Quran surah Al-Mumtahanah berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun.
Kemudian yang berfokus pada pernikahan orang beda agama, yaitu di potongan wala tumsiku la hunna hillul lahum. Sebelumnya Allahu a'lamu bi imani fa in alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahum. Jadi ketika di periode Madinah, Nabi ketika hendak umroh atau haji ya bersama rombongan dilarang oleh orang kafir memasuki Mekah, maka kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang salah satu perjanjiannya bunyinya adalah kalau dari kalangan Quraisy itu datang kepada Nabi Muhammad menyatakan keislamannya, maka Nabi Muhammad harus mengembalikannya, Maka kemudian pada selanjutnya turun ayat ini yang melarang Nabi mengembalikan orang muslimah, kaum muslim, kaum wanita muslim, terutama fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jangan dikembalikan ke orang kafir. Lalu apakah kemudian Nabi seolah-olah tidak menepati janji? Nah, di situ dijelaskan oleh ulama bahwa bunyi perjanjian itu umum, tidak menyebutkan spesifik perempuan, gitu. Atau menyebutkan umum terkait laki-laki, sementara perempuan tidak disebut. Maka perempuan ketika sudah berhijrah ke Nabi, mengatakan kebaiatannya, berbaiat kepada Nabi, maka oleh Nabi diuji famtahinuhun, berdasarkan perintah itu famtahinuhun, diuji oleh Nabi terkait keimanannya. Ketika Nabi sudah mengetahui keimanannya, maka Nabi akan membayarkan mahar yang pernah dibayarkan oleh orang kafir kepada wanita tersebut, dikembalikan maharnya kepada orang kafir, sementara perempuan itu tidak dikembalikan kepada orang kafir karena larangan dari Allah. Terkait famtahinuhunna itu ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, diuji terkait keimanannya dengan di sini kami cantumkan. Ayat ini turun, ada beberapa pendapat yang menjelaskan hal itu. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi menguji mereka dengan meminta mereka bersumpah. Nah, bersumpah atas nama Allah bahwa mereka berhijrah memang hanya karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bukan karena dimarahi suaminya, atau bukan karena pekerjaan, bukan karena dan lain sebagainya, tapi memang karena Allah dan Rasulnya. Pendapat yang kedua dari Ibnu Abbas juga, famtahinuhunna itu cuma bersahadat. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sedangkan pendapat Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ujian yang dikemukakan oleh Nabi kepada wanita tersebut ya bunyinya yang ada di ayat setelahnya itu. Ya ayuhan nabi idza ja'akumul mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'a wa la yusrikna wa la yaznin wa la yaqtulna auladahunna, dan seterusnya itu. Maka ketika perempuan ini sudah diketahui keimanannya memang benar-benar iman, maka tidak boleh dikembalikan kepada orang kafir. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Maka berdasarkan ayat ini sepakat ulama terkait keharaman pernikahan perempuan muslimah dengan orang kafir. La tumsiku bi'isomil kawafir, menunjukkan larangan pernikahan dengan orang kafir. Perintah ini ditujukan kepada wanita muslimah, namun juga mencakup lelaki muslim yang diharamkan menikahi wanita selain ahli kitab. Al-ismah pada ayat tersebut bermakna pernikahan. Kemudian maksud kalimat kafir pada ayat tersebut adalah para penyembah patung dan berhala yang memang tidak halal untuk menikahinya. Ini khusus pada orang kafir selain ahli kitab. Baik, mungkin dari tafsir cukup sekian, akan dilanjutkan oleh saudari Ratih ya, terkait kategori ahli kitab. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, izin Prof melanjutkan materi, yaitu kategori ahli kitab.
pembahasan mengenai ahli kitab ini tentu saja sudah sangat banyak dibahas di dalam literatur keislaman, termasuk dalam kitab-kitab tafsir. Namun makin ke sini makin terlihat banyaknya perubahan, termasuk adanya beberapa pendapat yang berbeda bahwa siapa sebenarnya yang termasuk dalam kategori ahli kitab tersebut. Pada awalnya ulama berpendapat bahwa ahli kitab itu mereka adalah orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Namun semakin ke sini sebagian ulama mulai memasukkan penganut agama-agama lain sebagai bagian dari ahli kitab, termasuk Abu Hanifah itu sendiri. Adapun ahli kitab secara bahasa terdiri dari dua akar kata, yaitu dari kata ahlun dan kitabun. Kata ahlun merupakan bentuk isim atau kata benda dari fi'il atau kata kerja dari ahila ya'halu ahlan yang memiliki dua akar kata dengan pengertian yang berbeda. Akar kata pertama yaitu kata ihalah yang secara bahasa berarti lemak hewan yang terkikis habis disebabkan oleh kelelahan. Sedangkan akar yang kedua yaitu berasal dari kata ahlun itu sendiri, di mana kata tersebut baru bisa didapatkan pengertiannya ketika dihubungkan dengan kata lain. Nah, kata ahlun itu sendiri memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah orang yang mahir atau pandai. Kemudian yang kedua adalah kaum kerabat atau keluarga. Selanjutnya, pengertian ahlul kitab itu sendiri ada banyak pendapat mengenai siapa ahli kitab itu. Jika kita mengacu pada beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa ahli kitab biasanya ayat tersebut merujuk kepada komunikasi ya Nasrani dan Yahudi. Dalam memahami sebutan ahli kitab dalam Al-Quran, para ulama sepakat bahwa mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Namun mengenai cakupan makna ahli kitab, para ulama berbeda. Ada yang mengatakan bahwa ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani keturunan Bani Israel saja. Akan tetapi ada pula yang berpendapat bahwa ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani kapanpun dan dimanapun mereka berada. Menurut Imam Syafi'i sendiri, beliau membatasi kategori ahli kitab ini, yaitu hanya terbatas kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani saja yang tercakup dalam keturunan Bani Israel, tidak termasuk orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, karena Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada mereka, bukan bangsa lain. Nah, akan tetapi menurut Imam Syafi'i sendiri, jika bukan orang Yahudi dan Nasrani keturunan Israel, maka tidak disebut sebagai Yahudi dan Nasrani yang diperbolehkan dinikahi oleh pria Muslim. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, beliau menyebutkan bahwa ahli kitab itu sendiri adalah Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi beliau menginformasikan bahwa Abu Saur Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi, yaitu salah satu ulama fikih pengikut mazhab Syafi'i dan Imam Hambali, membolehkan memakan sembelihan dan menikahi perempuan Majusi. Ibnu Taimiyah sendiri memaknai ahlul kitab ini dengan melihat kepada ketentuan ayat yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dipisahkan penyebutannya dengan orang Sabi'in, Majusi dan orang-orang musyrik. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamati innallaha ala kulli syai'in syahid. Jadi meskipun sadaqallahul azim, meskipun orang-orang Yahudi dan Nasrani itu notabene-nya adalah memang ahli kitab, yang dipisahkan penyebutannya dengan orang-orang musyrik seperti ayat yang disebutkan tadi, namun Ibnu Taimiyah sendiri menyipati Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu disepakati sebagai orang-orang yang musyrik juga. Bahkan beliau menyatakan bahwa asal mula ahli kitab itu tidak ada ajaran syirik di dalamnya. Karena Allah mengutus para nabi dengan ajaran tauhid. Semua yang beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya itu tidak mengenal adanya ajaran syirik di dalam ajaran aslinya. Namun seiring berjalannya waktu, ada saja orang-orang yang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan
ajaran tersebut menjadi syirik. Dengan demikian mereka harus dibedakan sebagai orang-orang yang musyrik sebelum terjadinya penghapusan dan penyimpangan kitab. Maka mereka dalam keadaan beriman sebelum adanya penghapusan dan penyimpangan kitab tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudara saya tentang hukum pernikahan beda agama. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rati. Sebelumnya teman-teman, suaranya terdengar atau tidak ya? Terdengar. Izin Prof untuk memaparkan materi terkait pernikahan hukum pernikahan beda agama. Yang pertama, yaitu klasifikasi berbeda agama atau klasifikasi makna kafir pada umumnya akan mengarah kepada dua kelompok, yaitu kelompok orang musyrik dan kelompok ahli kitab. Ahli kitab dihususkan kepada para penganut agama Yahudi dan Nasrani, sedangkan musyrik adalah kepada selain penganut agama tersebut. Kemudian, para ulama sepakat terkait keharaman menikahi seseorang yang musyrik sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayah Al-Mujtahid dengan berlandaskan pada Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Kemudian, para ulama juga sepakat akan kebolehan menikahi wanita dari kalangan ahli kitab yang merdeka, namun berbeda pendapat akan kebolehan wanita budak dari ahli kitab. Kebolehan menikahi wanita dari kalangan ahli kitab ini didasari pada ayat kelima surah Al-Maidah. Kebolehan ini menurut jumhur ulama tidak ada syarat yang membatasi, namun Imam Syafi'i memberikan beberapa catatan. Catatan yang pertama, wanita ahli kitab dibolehkan, namun dimakruhkan perihal wanita dari kafir harbi. Begitu pula kafir zimmi. Ini karena kekhawatiran akan munculnya fitnah. Kemudian, catatan yang kedua, wanita Bani Israel atau wanita yang beragama Yahudi halal dinikahi jika wanita tersebut ragu atau tidak mengetahui siapa dari kakek moyangnya yang beragama Yahudi terlebih dahulu setelah adanya masa nasah dan perubahan. Kemudian yang ketiga, wanita Nasrani juga halal dinikahi jika tidak mengetahui siapa awal dari kakek moyangnya yang beragama Nasrani setelah masa nasah dan perubahan. Kemudian Wahbah Zuhaili mengemukakan pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat jumhur yang membolehkan menikahi wanita ahli kitab. Tetapi ahli kitab di sini cakupannya hanya Yahudi dan Nasrani. Sebab kebolehan menikahi wanita ahli kitab disebabkan karena ahli kitab sama dengan muslim dalam hal meyakini sebagian dari ajaran-ajaran inti seperti misalkan keyakinan kepada Tuhan, kepada Rasul, hari akhir, hari pembalasan, hukuman, dan seperti juga meyakini kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul. Maka dalam hal ini, wanita ahli kitab ini masih bisa diharapkan dan masih memungkinkan untuk kemudian memeluk agama Islam. Selanjutnya, beberapa pendapat dari Imam Mazhab terkait pernikahan beda agama. Yang pertama dari Mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum menikahi seseorang yang berbeda keyakinan mutlak diharamkan. Tetapi menikahi wanita ahli kitab dibolehkan meskipun wanita tersebut menganut paham Trinitas. Pernikahan dengan wanita ahli kitab dibolehkan karena mereka adalah penganut agama Samawi dan memiliki kitab suci. Kemudian yang kedua, menurut pendapat mazhab Imam Malik, mazhab Malik di sini ada dua pendapat terkait hukum pernikahan beda agama. Yang pertama, menikahi wanita kitabiah hukumnya makruh mutlak, baik zimmi maupun harbi. Namun makruhnya menikahi wanita harbi pasti lebih besar. Akan tetapi, jika dikhawatirkan bahwa si istri yang kitabiah juga, wanita yang kitabiah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya nanti, maka hukumnya haram. Yang kedua, tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang disampaikan oleh dari mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i berkata bahwa firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5 merupakan keringanan atas dibolehkannya wanita ahli kitab menikahi seorang muslim. Menurut Imam Syafi'i bahwa dihalalkannya menikahi wanita-wanita merdeka ahli kitab bagi setiap muslim karena Allah menghalalkan mereka tanpa pengecualian. Wanita-wanita ahli kitab yang merdeka dan boleh dinikahi adalah dua kitab yang masyhur, yakni Taurat dan Injil. Dan mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani. Adapun Majusi tidak masuk ke dalam golongan ini. Kemudian Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa apabila seorang wanita masuk Islam atau dilahirkan dalam keadaan Islam,
atau salah seorang dari kedua orang tuanya masuk Islam sementara dia masih anak-anak dan belum mencapai usia balik, maka haram atas setiap laki-laki musyrik, ahli kitab atau penyembah berhala untuk menikahinya dalam segala keadaan. Kemudian apabila kedua orang tuanya musyrik, lalu disebutkan kepadanya sifat-sifat Islam dan ia memahaminya, maka Syafi'iyah juga melarang wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki musyrik. Kemudian dari pendapat mazhab yang keempat yaitu mazhab Hambali mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Kemudian berdasarkan dari penjelasan 4 mazhab tadi, dapat disimpulkan bahwa 4 imam mazhab sepakat untuk mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik dan membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi yang dimaksud oleh imam mazhab tentang wanita ahli kitab yaitu hanya Yahudi dan Nasrani saja. Karena wanita ahli kitab pada zaman dahulu berbeda dengan wanita ahli kitab pada zaman sekarang. Pada zaman dahulu wanita ahli kitab mengimani kitab-kitab mereka yang belum banyak adanya perubahan. Dan wanita ahli kitab pada zaman dahulu itu tidak terpengaruh terhadap pemikiran dan keyakinan dari seorang laki-laki. Berbeda dengan saat ini, wanita ahli kitab mayoritas tidak memahami isi dan kandungan kitab-kitab mereka yang sesungguhnya karena sudah banyaknya perubahan. Selanjutnya, terkait pandangan hukum pernikahan beda agama di Indonesia sendiri, ada 3 organisasi Islam yang sepakat terkait keharamannya. Adapun 3 organisasi itu yaitu adalah MUI, NU, dan Muhammadiyah. MUI melalui keputusan nomor 4/Munas 7/MUI/8 tahun 2005 mengeluarkan fatwa tentang hukum larangan pernikahan beda agama. Yakni perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Kemudian dari Nahdlatul Ulama dalam fatwa yang ditetapkan dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989, NU juga menegaskan nikah antara 2 orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Kemudian yang terakhir itu Muhammadiyah dalam putusan Muktamar Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang, Jawa Timur telah mengatakan tidak boleh menikahi wanita non-muslimah ataupun ahlul kitab. Hal tersebut senada dengan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Pada pasal 44 KHI terdapat larangan menikah beda agama. Kemudian berdasarkan berbagai perbedaan pendapat yang tadi sudah dipaparkan, jangan sampai kemudian menjadi celah bagi kaum muslimin untuk mudah menikahi wanita yang berbeda agama. Karena wabah Zuhaili juga memberikan peringatan dengan menyebutkan bahwa menikahi wanita ahli kitab, terutama menikahi wanita kafir harbi merupakan mudorot bagi komunitas, negara, dan juga agama. Selanjutnya, setelah itu kami mengambil kesimpulan yang pertama, di kalangan mufasir ada perbedaan terkait penafsiran pada Quran Surat Al-Baqarah. Apakah larangan itu menghapus ketentuan yang ada pada Surat Al-Ma'idah atau tidak? Kemudian mufasir berbeda pendapat apakah kategori musyrik pada ayat tersebut mencakup ahli kitab atau tidak. Kemudian mufasir dan fuqaha juga berbeda pendapat apakah kategori ahli kitab hanya terdiri atas agama Yahudi dan Nasrani atau lebih dari itu. Yang kedua, ulama berbeda pendapat terkait kategori ahli kitab. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa kategori ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani keturunan dari Bani Israel saja. Sementara Imam Ahmad dan mayoritas ulama lain menyebutkan siapapun yang percaya kepada salah satu nabi dan salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah, maka disebut ahli kitab. Kemudian ulama-ulama kontemporer mulai melebarkan kategori ahli kitab. Hingga kemudian ada pakar kontemporer yang memasukkan agama lain, seperti Majusi, Hindu, Buddha, juga termasuk ahli kitab. Kemudian yang ketiga, hukum lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab itu adalah boleh. Wanita ahli kitab yang di sini disepakati hanya Yahudi dan Nasrani saja. Tetapi Imam Syafi'i ini di sini memberikan beberapa syarat untuk kebolehannya. Selanjutnya ulama kontemporer yaitu Rashid Ridho mengatakan keharaman menikahi wanita musyrik pada Quran Surat Al-Baqarah hanya terbatas pada musyrik Mekah saja, tidak untuk seluruhnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan dengan
materi dari kelompok selanjutnya atau ini dulu, Prof? Ya. Ya, saya kira lanjut aja nanti sekalian apa? Diskusinya sekalian. Ya, baik. Selanjutnya kepada kelompok selanjutnya, silakan. Prof, terdengar suara saya? Teman-teman? Suaranya kecil. Kecil ya? Besar sedikit. Terdengarkah suara saya? Belum. Terdengar. Ya. Sudah ya, teman-teman? Ya, ya. Sudah. Terdengar, Kak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Prof. Kami dari kelompok 7 mengangkat judul kewajiban menegakkan keadilan, menunaikan amanah, hukum riswah dan hadiah. Baik. Untuk yang pertama yaitu tentang pengertian amanah. Kata amanah merupakan bentuk asdar dari kata amina ya'manu, aman wa amanatan. Menurut Al-Munawir dalam kamusnya bahwa amanah adalah sikap bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sedangkan Ibrahim Anis dalam Al-Mu'jam Al-Wasit memaknai kata amanah dengan al-wafa dan al-wadi'ah. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia ada kata yang bermakna kepercayaan, yaitu amanah dan amanat, yang berarti pesan yang dititipkan kepada orang lain, pesan atau nasihat yang baik dan berguna dari orang tua, perintah atau wejangan. Kemudian secara istilah, amanah adalah menunaikan segala sesuatu yang dititipkan dan dipercayakan kepada seseorang. Di dalam tafsir Al-Maraghi, beliau menjelaskan definisi amanah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu amanah hamba kepada Rabb-nya, yaitu apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya untuk dipelihara berupa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua adalah amanah hamba dengan sesama manusia. Di antaranya yaitu mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu, menjaga rahasia, dan lain sebagainya. Ketiga yaitu amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu seperti kita memilih sesuatu hal yang baik, yang pantas, atau yang bermanfaat bagi dirinya, agama, dan dunia dan akhiratnya. Ayat amanah yang kami dapatkan di sini yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 58, bahwasanya Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idhukum bi innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Dan sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah mendengar lagi maha melihat. Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, sesuai dengan asbabun nuzul daripada ayat ini, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya ketika Rasulullah membebaskan kota Mekah, dipanggilnya Utsman bin Talha. Lalu setelah datang beliau bersabda, coba lihat kunci Ka'bah. Lalu diambilkan. Tatkala Utsman mengulurkan tangannya untuk menyerahkan kunci itu, tiba-tiba Abbas
berkata, "Wahai Rasulullah, demi ibu bapakku, menggabungkanlah tugas ini dengan pelayanan minum jamaah." Mendengar itu, Utsman pun langsung menahan tangannya. Maka Rasulullah bersabda, "Berikanlah kunci itu, wahai Utsman." Maka jawabannya, "Ini adalah amanah Allah." Maka Rasulullah bangkit, lalu dibukalah Ka'bah dan kemudian keluar lalu bertawaf sekeliling Baitullah. Kemudian Jibril pun menurunkan wahyu agar mengembalikan kunci, maka dipanggillah Utsman dan diserahkan kunci itu kepadanya, dan kemudian turunlah ayat ini, surat An-Nisa. Kemudian di dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, nanti merupakan sesuatu yang diamanahkan kepada seseorang. Namun dalam penggunaannya kadang-kadang diartikan sesuatu yang digunakan dengan izin pemiliknya. Kata al-amanat dimaksudkan berkaitan dengan banyak hal. Salah satunya diantaranya adalah perlakuan yang adil. Keadilan yang dituntut di sini bukan hanya terhadap kelompok atau golongan atau kaum muslimin saja, melainkan mencakup seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Menunaikan amanah terhadap yang berhak menerimanya merupakan suatu akhlak, sedangkan amanah yang paling besar adalah amanah yang dihubungkan Allah dengan manusia. Manusia yang diberi kemampuan oleh Allah dalam mengemban amanah, sekalipun terkadang manusia berbuat zalim dalam mengkhianati amanah tersebut. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar menyampaikan amanah kepada yang berhak. Maksudnya adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat ini pula Allah mengabarkan bahwa Allah menyuruh manusia menyampaikan amanah kepada yang ahli atau yang memiliki kapasitas. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Samurah bahwa Rasulullah bersabda, "Sampaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." Hadis tersebut mencakup segala bentuk amanah yang wajib dilakukan manusia, seperti hak Allah yang menjadi kewajiban para hamba, yaitu sholat, zakat, puasa, kafarat, nazar, dan lain-lain. Allah menyuruh untuk kita melaksanakan amanah. Ya, barang siapa yang tidak melaksanakan di dunia, maka Allah akan menuntutnya di akhirat, sebagaimana ditegaskan di dalam kitab suci bahwa Rasulullah bersabda, "Hendaknya kamu menyampaikan hak kepada penerimanya, hingga kawanan domba yang satu pun menuntut balas dari kawanan domba yang lain." Kemudian Ibnu Katsir mengemukakan berbagai pandangan para ulama mengenai pengertian amanah di dalam ayat tersebut. Salah satunya yaitu Ibnu Abbas yang berpendapat bahwa amanah di sini adalah mencakup segala jenis amanah yang diterima oleh manusia. Jadi amanah di sini bersifat umum, yakni bagi orang yang baik maupun orang yang durhaka kepada Allah. Ulama lain yaitu Abu Aliyah mengatakan bahwa amanah adalah apa yang diperintahkan terhadapnya dan dilarang darinya. Ubay bin Ka'ab berkata, termasuk amanah adalah seorang wanita yang menjaga kemaluan. Dan Robi bin Anas berkata, termasuk bagian dari amanah adalah sesuatu yang ada di antara kamu dan di antara manusia. Di dalam tafsir At-Tabari, beliau menyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan kewajiban pemimpin dalam menunaikan amanah. Namun para ulama berbeda pendapat bahwa peranan utama pemimpin ya dalam perintah ayat ini. Ada yang berpendapat bahwa ini berhubungan dengan urusan kepemimpinan yang umum, ada juga yang berpendapat bahwa ini hanya berurusan dengan kepemimpinan terhadap kaum wanita, dan ada juga berpendapat bahwa ini berhubungan dengan etika pengurusan harta rampasan perang. Dan At-Tabari mengemukakan pendapatnya, menurut beliau pendapat ulama yang paling tepat adalah penekanan amanah terhadap para pemimpin dalam seluruh urusan mereka. Dalam tafsir Al-Munir ya, dijelaskan bahwa
jika dari segi asbabun nuzul itu memang yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa ayat ini dikhususkan pada persoalan memegang kunci Ka'bah, tetapi menurut beliau ayat ini diperluas tidak hanya fokus terhadap sebab turunnya ayat. Sehingga ayat ini harus dipahami dalam pengertian yang lebih luas bahwa setiap muslim berkewajiban menjaga amanah, baik itu menyangkut diri sendiri, orang lain, dan terlebih lagi kepada Allah. Terakhir, menurut tafsir Al-Azhar, ya, maksud kata Allah memerintahkan itu pertanda bahwa hendaklah orang yang mengurusi pemerintahan memiliki tanggung jawab penuh atas sebuah amanah. Urusan kenegaraan merupakan persoalan amanat, dan dalam kaidah usul fikih dijelaskan barang siapa yang mengerjakan mendapat pahala dan barang siapa menganggapnya remeh mendapat dosa. Persoalan negara tidak dapat dipisahkan dengan agama. Seorang muslim tidak boleh memandang rendah urusan pemerintahan, dan dalam ayat ini sangat jelas diperintahkan bahwa agar kepemimpinan tadi atau amanah tadi diberikan kepada orang yang ahli. Amanah merupakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain agar merawat dan menjaganya dengan penuh perhatian, dan pada saat orang yang memberi amanah tadi meminta, dia harus mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Nah, baik, untuk materi amanah cukup. Kami lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang Tafsir Al-Maidah ayat 8 akan disampaikan di Jakarta. Iya, di sini juga, dekat sini juga, Pondok Pinang juga. Itu Maulid Nabi. Iya. Ada hall. Baik teman-teman, terima kasih. Minta nomor. Biar nanti Abah hubungi gitu ya. Ini malam sih Bang, 19.30. Iya. Acara ini itu ada hall, nanti Abah hubungi. Bismillahirrahmanirrahim. Di tafsir surah Al-Maidah ayat 8 ini, yakni ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, yang artinya intinya ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu berlaku adil, dan jangan sampai kebenciannya terhadap suatu kaum itu mendorong kita orang-orang beriman untuk berlaku tidak adil. Maksud dari kalimat adil di sini ialah melaksanakan amal dan pekerjaan dengan cermat, jujur, dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam persaksian, kita tidak boleh mengedepankan perasaan seperti perasaan benci maupun perasaan sayang. Dari ayat ini tercermin menurut Profesor Quraisyhab bahwasannya ajaran tertinggi Islam bukanlah kasih sayang, akan tetapi keadilan. Kenapa? Karena jika sebuah agama ajaran tertingginya adalah kasih sayang, maka itu akan menghambat seseorang berlaku adil. Padahal ketika seseorang itu bersalah, harusnya mendapatkan hukuman. Akan tetapi jika didasari dengan perasaan sayang, pastilah seseorang itu tidak bisa berlaku adil terhadap orang yang dihukum. Dan jadi oleh beliau ditafsiri sebaliknya. Padahal ayat ini menceritakan tentang kebencian terhadap suatu kaum, tapi menurut Quraisyhab ayat ini justru menjelaskan tentang betapa tingginya Islam menjunjung keadilan. Selain itu, ayat ini juga memiliki kesamaan redaksi dengan surah An-Nisa ayat 135, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Jadi kalau yang di surah An-Nisa itu bil qisti dulu, kalau yang di surah Al-Maidah lillahi syuhada'a bil qisti. Bedanya apa? Kalau di surah An-Nisa ini yang digarisbawahi atau yang ditekankan adalah
menegakkan keadilan. Tapi kalau di yang surah Al-Maidah tadi yang ditekankan adalah menegakkan segala sesuatu yang Allah tetapkan, segala sesuatu yang sudah Allah syariatkan. Jadi sebuah perjanjian antara kita dan Allah dan juga Rasulnya. Itu teman-teman. Itu tafsiran singkat tentang ayat ini, dan itu ada Imam Al-Kisai yang wafat tahun 1119 Hijriah membaca lafaz ya jerimannakum dengan mendomahkan huruf ya. Jadi yakni yujrimannakum yang artinya la yudkhilannakum fil jurum. Maksudnya adalah jangan sampai perasaan kebencian kita terhadap seseorang membuat kita melakukan sebuah pelanggaran. Pelanggaran apa? Yakni berlaku tidak adil. Gitu ya, teman-teman. Jadi di depan sudah dijelaskan tentang ayat amanah. Nah, di ayat ini di surah Al-Maidah tentang menegakkan keadilan. Amanah dan keadilan ini akan tampak dijalankan atau tidak ketika seseorang ada di posisi-posisi tertentu. Contohnya, salah satunya ada di posisi riswah ini. Jadi memang keadilan dan amanah ini adalah pesan Allah untuk semua orang, akan tetapi titik beratnya adalah untuk para pemegang pemerintahan, para pemimpin, pemegang keputusan, contohnya hakim, pemerintah, dan sebagainya. Nah, riswah sendiri adalah, kalau di bahasa Indonesia, maknanya adalah suap. Dari kata rosya, dalam lisanul Arab, riswah itu ar-riswatu ma'khuzatun min risyah, al-farhu idza madda ra'sahu ila ummihi la tuziqqahu. Jadi, riswah itu diambil dari konteks anak burung atau anak ayam yang menjulurkan kepalanya kepada mulut induknya seraya meminta agar makanan yang berada di paruh induknya disuapkan untuknya, disuapi gitu teman-teman. Secara bahasa. Jadi riswah ini merupakan tindakan suap, memberikan sesuatu atau menghadiahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan imbalan tertentu. Nah, biasanya imbalannya berupa membatilkan hak atau menghakkan yang batil. Teman-teman, itu bisa dibaca-baca sendiri karena kita terbatas waktunya, jadi saya singkat-singkat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, riswah adalah orang yang memberikan hadiah kepada pegawai pemerintah atau hakim dengan harapan segala keinginan penyuap diloloskan atau dimenangkan kasusnya atas musuhnya di pengadilan. Meskipun hal tersebut menyalahi ketentuan jabatan dan wewenang penerima suap. Unsur-unsur riswah sendiri itu ada 3. Ar-Roshi, pemberi suap, Al-Murtashi, yang menerima suap, dan juga tentunya sesuatu yang digunakan untuk menyuap. Ini ada banyak sekali ragamnya ya. Bahkan di beberapa literatur saya temukan bahwasannya ada yang model suap itu yang menggunakan, mohon maaf, apa sih namanya? Perempuan di makalah yang ya, ini ada mulai dari uang, mobil, rumah, motor, dan sebagainya. Ternyata ada yang suap dan modelnya bukan materi, tapi jasa. Hukum riswah sendiri jelas ya teman-teman, tentu saja haram. Di situ saya sampaikan ada beberapa dalil-dalilnya yang masyhur banget dari Rasulullah, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi. Jadi Allah, Rasul melaknat orang-orang yang menyuap dan yang disuap, warroish, dan juga perantara suapan, yaitu orang yang memberikan jalan atas kedua orang yang suap menyuap itu. Nah, ini macam-macam riswah. Ada 3. Yang pertama, riswah untuk membatalkan yang hak atau membenarkan yang batil. Yang seperti ini tentu saja tidak diperbolehkan. Dosa jelas. Yang kedua, riswah untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kezaliman. Yang model kedua ini, ulama mengatakan bahwa yang dosa itu yang menerima suap. Nah, itu didasarkan pada sebuah kisah
Ibnu Mas'ud ketika jalan ke Habasyah tiba-tiba dihadang sama orang yang tidak dikenal, lalu Ibnu Mas'ud kasih mereka uang dinar terus supaya Ibnu Mas'ud itu bisa melanjutkan perjalanan. Nah, maka dari kisah ini disimpulkan bahwasannya yang berdosa itu yang meminta, yang menerima suap, yang pembegalnya tadi, yang Ibnu Mas'udnya tidak. Yang terakhir, riswah untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan tentu saja yang seperti ini juga batal, juga diharamkan. Nah, teman-teman, riswah ini sangat berdampingan ya, sudah menjamur di masyarakat kita ya, kayak sesuatu yang biasa aja gitu. Kita kalau misalkan butuh pengen masuk kuliah misalkan ya, kuliah bukan di kampus-kampus lain maksudnya. Ada banyak sekali praktek riswah yang sudah dianggap biasa saja sama orang, dibicarakan juga tidak sesuatu yang tabu dan mereka be aja gitu. Misalkan mau masuk butuh sekian juta, nanti masuk. Tadinya nggak capable nih nilainya, tapi kalau bisa membayar sekian juta maka bisa jadi masuk. Pekerjaan juga sama. Sebetulnya nggak masuk, tapi kalau bisa membayar sekian, bisa masuk. Nah, yang menjadi apa ya, garis besar adalah orang-orang itu sering mengatakan ini kan cuma sebatas hadiah ya, ucapan terima kasih kami lah buat mereka ya, itu ya seperti kita membeli jasa mereka saja. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita juga akan membahas bagaimana hukum hadiah. Jadi batasannya antara riswah dan hadiah itu seperti apa sih? Nah, itu nanti akan dijelaskan langsung sama Pak Abu Nasir. Baik, teman-teman, silahkan disimak penjelasan Pak Abu Nasir tentang bagaimana hadiah itu sendiri. Silakan. Baik, terima kasih Kak Yun. Di sini saya akan bahas tentang hadiah. Tadi sudah tentang riswah. Ya. Sekarang bagaimana hak dalya berasal dari hak dalya ya, yang memiliki arti dua makna ya. Yang pertama, akar kata hak dalya itu memiliki penunjuk arah ya, atau orang yang tampil di depan untuk beri petunjuk. Dan yang kedua, arti artinya hidayah, ya, yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati. Ya. Ini definisi hadiah secara bahasa. Kalau secara istilah, para ulama mendefinisikan hadiah antara lain, yang pertama, hadiah adalah salah satu sarana memperteguh kecintaan dan kasih sayang atau untuk menumbuhkannya. Mereka berkata, hadiah adalah semua yang diberikan sebagai ganti dari kecintaan dan kasih sayang yang ingin ditimbulkan atau dilestarikan. Ini hadiah yang diperbolehkan, jelas ya, ini dianjurkan oleh agama. Yang kedua, sebagian ulama sesuatu yang diberikan dengan adanya permintaan bantuan yang menjadi kompensasi pada suatu urusan tertentu. Maka mereka berpendapat hadiah adalah sesuatu yang diberikan dengan tanpa syarat permintaan bantuan sebagai kompensasi. Yang ketiga, sebagian lain ulama menjelaskan hadiah sebagai suatu kebaikan yang serupa maknanya dengan hibah atau sedekah. Ya. Kemudian mereka membedakan antara ketiga hal ini. Di antaranya Imam An-Nawawi membedakan bahwasanya hibah, hadiah, dan sedekah sukairah adalah kata-kata yang sering berdekatan, yang semua menunjukkan makna, yaitu menjadikan orang lain memiliki sesuatu tanpa adanya ganti rugi atau kompensasi. Baik dasar hukum hadiah dari Al-Quran, yang pertama, wa atal mal qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fir riqab. Ini hadiah secara umum memberikan sebagian harta, berikan harta yang dicintai kita kepada kerabat kita. Nah, juga di surat An-Nisa, dari adapun dasar hadiah dari sunnah Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda tahadu tahabu ya,
saling memberikan hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai di antara kalian. Menurut Imam As-San'ani bahwa Al-Baihaqi dan lainnya juga meriwayatkan hadis tersebut, tetapi dalam setiap riwayatnya banyak kritik. Sedang penyusunnya sudah menilai hasan syaratnya, ya. Tapi hadis ini dikuatkan dengan hadis yang lain, ya, yang berbunyi tahadu fa innal hadiyah tasullus sakhimah. Ya. Saling memberi hadiahlah kalian, ya, karena sungguhnya hadiah itu menghilangkan kedengkian, ya. Rukun dan syarat hadiah, rukun hadiah, ya. Rukunnya ada yang memberi hadiah yang pertama, yang kedua ada yang diberi hadiah, yang ketiga hadiah itu sendiri, pekerjaan hadiah itu sendiri, ya. Mungkin dibaca-baca sendiri ini rukun dan syarat hadiah. Nah, sekarang kalau hadiah yang biasa tanpa meminta imbalan, meminta kompensasi, ya, itu sebenarnya yang antar muslim, ya, untuk menumbuhkan kasih sayang antar sesama, itu yang diperbolehkan oleh agama. Dan sekarang bagaimana hukum hadiah kepada pejabat, ya, pejabat negara? Pada dasarnya pemberian hadiah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang di antara mereka, ya. Tentunya pemberian hadiah yang dapat memupuk rasa kasih sayang merupakan pemberian hadiah yang muncul dari hati nurani yang tulus dan ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadiah bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan, ya. Yang pertama. Yang kedua, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya maupun kepentingan orang lain, ya. Untuk kategori pertama jelas, ya. Jelas itu mungkin didasari, dan yang kategori pertama didasari karena ikhlas melakukan hadiah, pemberi hadiah itu didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun yang kedua, ya, yang ada niat tertentu kan memberikan hadiah, pemberian hadiah kepada pejabat atau penguasa itu, ya, itu juga pernah terjadi di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau mendapat hadiah dari Ratu Balqis yang berharap keselamatan kaumnya, ya. Dalam surah An-Naml, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha, sampai falamma jaa Sulaiman qala atumidduna bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum, ya. Di mana Ratu Balqis di sini mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman, ya. Dan disebutkan oleh di tafsir Al-Marawi, beliau menjelaskan bahwasanya Ratu Balqis yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia hanyalah seorang raja, dia bukanlah nggak senang terhadap harta benda. Namun jika Nabi Sulaiman seorang nabi, maka dia akan menolak hadiah itu karena keinginannya hanyalah bagaimana mengajak orang lain masuk ke dalam agamanya, dan dia tidak memiliki keinginan duniawi, ya. Baik, demikian pula dalam hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi, ya, ia berkata Nabi Muhammad SAW menugasi seorang laki-laki dari suku Azd yang bernama Ibnu Lutbiyah untuk menarik zakat. Ketika ia datang kepada Nabi, ia berkata, ini untuk Anda, maksudnya harta zakat, sedangkan yang ini hadiah untukku. Lalu Nabi berdiri di atas mimbar, kata, ya, yang artinya ada seorang amil yang kami utus untuk menerima zakat. Lalu ia datang kepada kami dan berkata, ini untuk Anda berupa zakat, sedangkan yang ini hadiah untukku. Selanjutnya, kenapa ia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya? Kemudian ia menunggu, apakah ada orang yang akan memberikan hadiah kepadanya atau tidak. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya,
Tidak ada orang yang mengambil hadiah tersebut sedikit pun kecuali nanti pada hari kiamat ia akan datang membawa hadiah tersebut di atas tengkuknya. Kalau ia berupa sapi, maka ia akan bersuara seperti sapi. Kalau ia berupa unta, maka ia akan bersuara seperti unta. Kalau ia berupa kambing, maka ia akan bersuara seperti kambing. Kemudian Nabi mengangkat tangannya sampai putihnya ketika beliau sudah bersabda. Hadis di atas mengandung penjelasan bahwa hadiah untuk para pekerja maupun kepada pejabat itu hukumnya haram dan termasuk ghulul, ya. Karena ia berkhianat dalam menjalankan kewenangan dan amanahnya. Karena itu dalam hadis ini jelaskan tentang hukuman baginya bahwa ia akan memikul hadiah pada hari kiamat, ya. Kan karena faktor kewenangan berbeda dengan hadiah untuk selain pekerja yang justru disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan juga di sebuah hadis juga dijelaskan oleh Nabi, man ista'malnahu ala amalin farzaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul, ya. Apa yang kami jadikan sebagai petugas sedangkan ia telah kami kasih imbalan, maka yang diambilnya itu adalah pengkhianatan, ya. Dan Imam Asy-Syaukani juga mungkin dibaca sendiri yang kesimpulannya bahwasanya memperhatikan dari pendapat-pendapat di atas, ya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengharaman pemberian hadiah kepada pejabat atau aparat negara adalah kekhawatiran timbulnya tindakan penyelewengan atas tugas-tugasnya atau perbuatan korupsi terhadap kewenangannya. Sehingga jika illat ini dapat dihilangkan, maka tentu keharaman itu pun dapat berubah menjadi boleh, bahkan hukumnya adalah sunnah. Ya. Berarti ketika seorang memberi hadiah kepada orang lain, ya, tanpa didasari sesuatu, niat sesuatu, tanpa minta imbalan, itu hukumnya boleh dan disunahkan di dalam agama Islam. Akan tapi ketika seorang memberi hadiah, ya, kepada pejabat negara dengan adanya tujuan agar dengan meminta imbalan, ya, minta imbalan, di saat itu hukumnya haram. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Selanjutnya mungkin langsung dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Prof untuk melanjutkan kelompok 8. Baik, dengan judul larangan korupsi, kolusi dan nepotisme dan hukum dana hasil korupsi. So di ayat Ahkam surah An-Nisa 105 dan surah Al-Anfal ayat 58. Baik, langsung saja ke pembahasan. Ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tentang penafsiran ulama terhadap surah An-Nisa ayat 105 dan Al-Anfal ayat 68. Kemudian hukum korupsi, kolusi dan nepotisme, dan hukuman atas koruptor dan kedudukan harta hasil korupsi. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu penafsiran surah An-Nisa ayat 105. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil kha'inina khasima. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Untuk asbabun
nuzulnya mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Saya langsung saja ke penafsiran ayatnya. Baik, menurut Al-Maraghi, beliau berpendapat bahwa ayat ini berisi tentang janganlah untuk bersikap meremehkan di dalam meneliti hak atau kebenaran karena tertipu oleh pembicaraan orang-orang yang berkhianat agar tidak menjadi penentang dari adanya kebenaran demi membela orang yang berkhianat. Kemudian dari Al-Tabari juga menyampaikan bahwa ayat ini tentang untuk tidak membela orang yang berkhianat, maksudnya tidak membela kesalahan orang yang salah. Begitu juga dengan pendapat Imam Al-Qurtubi. Dan selanjutnya menurut Mahmud Syalkut menyimpulkan bahwa dalam surah An-Nisa ayat 105 ini mengandung tentang konsep tugas penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Dalam menegakkan keadilan harus memeriksa secara seksama tentang proses pencarian kebenaran dan keadilan yang tidak menyalahi fakta. Dan untuk menguatkan dan terkait dengan perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme juga diperkuat dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188 ini orang beriman oleh Allah dilarang untuk memperoleh harta benda secara tidak sah. Di antaranya yang ditekankan sekali adalah memberikan sogokan kepada hakim agar hakim menjatuhkan putusan yang menguntungkan sehingga milik orang lain jatuh kepada miliknya. Penggunaan kata tudlu ini mengisyaratkan rendahnya martabat hakim yang mau menerima sogokan seakan ia berada di dasar sumur menanti uluran dari atas. Kemudian menurut Al-Qurtubi bahwa ayat ini dalam ayat ini Allah melarang untuk makan harta orang lain dengan jalan yang batil. Termasuk dalam larangan ini adalah larangan makan hasil judi, tipuan, rampasan, dan paksaan untuk mengambil hak orang lain. Kemudian selanjutnya Al-Maraghi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan janganlah kamu makan harta di antara kamu adalah bahwa janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lainnya, adalah mengingatkan bahwa menghormati harta orang lain selainmu berarti menghormati dan juga menjaga hartamu. Sama halnya dengan merusak harta orang lain selainmu adalah sebagai tindak pidana terhadap masyarakat atau umat yang engkau adalah salah satu dari anggota masyarakat itu. Kemudian sehubungan dengan penafsiran tersebut, Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai seseorang yang menguasai harta kekayaan namun tidak memiliki bukti kepemilikannya. Lalu dia memanipulasi harta itu dan mengadukannya kepada hakim, sedang dia mengetahui bahwa harta itu bukan haknya. Dan dia juga mengetahui bahwa dirinya berbuat dosa karena memakan barang haram. Sebagian ulama salaf mengatakan, janganlah kamu mengadukan sesuatu persoalan sedangkan kamu mengetahui bahwa kamu tengah berbuat zalim. Kemudian mengenai surah Al-Baqarah ayat 188 yang telah ditafsirkan di atas, pada intinya adalah mengharamkan kepemilikan harta dengan cara yang dilarang oleh syariat seperti menipu, korupsi, menyogok, dan lain-lain. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Firda. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Mutmainah. Insya Allah selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penafsiran surah Al-Anfal ayat 58.
dalam ayat ini wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul kha'inin. Ayat ini memiliki beberapa kita bahas terlebih dahulu terkait dengan sabab nuzulnya. Di sini terkait dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah terhadap perjanjian yang telah dilakukan bersama dengan Rasulullah SAW. Saat itu malaikat Jibril menghadap kepada Rasulullah dan berkata, saya telah meletakkan senjata dan pada masa perjanjian sebuah kaum, maka keluarlah, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kamu untuk memerangi Bani Quraidah dengan turunnya ayat ini. Nah, Ibnu Mujahid, Al-Mujahid berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Yahudi. Pada saat itu pemimpinnya adalah Ka'ab bin Al-Ashraf. Nah, kedudukan Ka'ab bin Al-Ashraf di Yahudi ini sama atau diserupakan dengan Abu Jahal di kaum musyrik Mekah. Kemudian terkait dengan ayat ini kita akan membahas tentang khianat ya. Sebelumnya khianat di sini tidak dibahas. Kami belum menemukan kata khianat terkait dengan penafsiran ayat ini, namun bisa ditemukan di ayat sebelumnya, yaitu surah Al-Anfal ayat 27. Khianat ini berasal dari kata atau sepadan dengan kata al-khawm, yaitu kekurangan. Antonimnya adalah al-wafa, yaitu kesempurnaan. Nah, namun khianat juga digunakan sebagai antonim dari kata amanat. Ya, tadi sudah dibahas juga ya amanat di kelompok sebelumnya. Kenapa? Karena ketika khianat itu artinya kita mengurangi kewajiban yang harus kita tunaikan atau mengurangi hak yang harus didapatkan oleh orang yang berjanji sama kita. Kemudian ayat ini sebenarnya berkaitan dengan atau masih dalam rangkaian ayat 55 dan juga sampai 59. Jadi ayat 55 itu menjelaskan tentang seburuk-buruk makhluk itu adalah mereka yang kafir dan juga tidak beriman. Nah, kemudian ayat setelahnya berbicara tentang berkhianat dalam keadaan perang. Jadi ketika menemukan orang yang berkhianat dalam keadaan perang, maka di saat itu fasyarid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun, maka boleh untuk ditumpas. Nah, kemudian ayat ke-58 ini menjelaskan bagaimana keadaan ketika tidak dalam keadaan perang. Artinya semisal masih dalam keadaan gencatan senjata. Jika seseorang itu sudah ada indikasi kuat bahwa dia telah berkhianat, maka dalam hal ini boleh untuk membatalkan perjanjian. Famdir ilaihim, artinya lemparkanlah perjanjian itu kepada mereka, artinya dibatalkan juga ala sawa dalam artian mendeklarasikan bahwa kita juga membatalkan perjanjian itu sehingga sama-sama tahu bahwa keadaannya sudah dalam keadaan perang, sehingga mereka tidak mengatakan bahwa pihak kita itu melakukan pengkhianatan. Nah, sebenarnya ayat ke-58 ini sebagai bentuk peringatan atau pencegahan lebih baik daripada penanggulangan terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi, semisal kita sudah mengetahui bahwa pengkhianatan telah terjadi, kemudian diam saja kan, berarti ada indikasi nanti perang akan lebih hebat dan lain sebagainya. Nah, untuk itu lebih baik untuk dibatalkan atau dilemparkan kembali perjanjian itu secara terang-terangan. Seperti itu. Nah, ayat ini turun dikisahkan di Yahudi, tepatnya ada juga yang lebih menegaskan di Bani Quraidah. Bani Quraidah ini sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan Nabi, dengan Rasulullah SAW, bahwa mereka tidak akan memerangi kaum muslimin atau mereka juga tidak akan membantu musuh yaitu kaum musyrikin. Namun pada nyatanya pada perang Badar ternyata kaum Bani Quraidah ini membantu kaum musyrikin dalam penyediaan senjata perang. Nah, ketika ditanya oleh Rasulullah, kemudian mereka mengatakan bahwa kami lupa. Nah, ternyata hal itu tidak hanya terjadi di perang Badar, tapi juga terjadi di beberapa perang seperti Al-Ahzab juga yang lainnya. Nah, ini adalah bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Yahudi, kemudian ternyata mendapatkan kecaman keras dari Al-Quran. Nah, sesungguhnya Allah sangat membenci khianat dan akan memberikan balasan bagi sesiapa yang melakukannya. Meskipun berkhianat untuk melanggar hak orang kafir sekalipun. Di sini ada satu riwayat yang disebutkan bahwa Sayyidina Muawiyah melakukan perjanjian kejahatan senjata
Namun untuk itu Muawiyah bertujuan mendekati mereka dengan maksud bila masa gencatan senjata telah habis, dia akan langsung menyerang. Namun tiba-tiba muncul ada seorang kakek tua ya yang berkendaraan kemudian berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, tepatilah perjanjian itu dan jangan dilanggar. Orang itu mengatakan bahwa Rasul bersabda, barang siapa di antara kamu di antara dia dan suatu kaum terdapat suatu perjanjian, maka jangan sekali-kali ia membuka ikatan. Jangan pula mengencangkannya sebelum masa berlakunya habis, sebelum perjanjian itu dikembalikan kepada mereka dengan cara yang jujur. Ternyata orang yang datang saat itu adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Amr bin Abbasah, untuk mengingatkan bahwa melanggar sebuah perjanjian itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, kemudian langsung kepada konteks yang sekarang, yaitu korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Dalam artian berarti berkhianat ketika memangku sebuah jabatan atau sebuah wewenang itu bagaimana gitu ya. Nah, kemudian kita mengenali terlebih dahulu apa itu korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Korupsi adalah penggunaan kekuasaan negara untuk memperoleh penghasilan, keuntungan, atau prestis perorangan untuk memberi keuntungan bagi sekelompok orang. Nah, di sini dibedakan menjadi korupsi aktif maupun korupsi pasif. Kalau korupsi aktif ini lebih kepada memperkaya diri sendiri. Oh, mohon maaf, Adzan, apakah masih bisa terdengar? Dilanjutkan atau bagaimana? Terus aja, sudah. Lanjut. Waktu ya. Aja terus. Kemudian korupsi pasif, kalau korupsi pasif ini seperti menerima pemberian atau janji untuk berbuat ataupun tidak berbuat dalam jabatannya. Nah, ini sering terjadi ya. Kemudian ada kolusi, kalau kolusi ini lebih kepada persekongkolan atau kerjasama untuk maksud tidak terpuji. Nah, ini untuk menguntungkan salah satu pihak. Kemudian kalau nepotisme ini lebih singkat lagi, dia bekerja sama untuk mengangkat orang terdekatnya. Jadi ada perilaku memperlihatkan kesukaan atau berlebihan kepada kerabat dekat, kemudian mengutamakan sanak saudara dalam hal jabatan ataupun pangkat, kemudian juga baik ini dalam urusan pemerintah ataupun urusan yang lainnya. Kemudian bagaimana Al-Quran menanggapi terkait dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme ini secara eksplisit tidak ditemukan ayat Al-Quran yang menjelaskan term tentang korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Namun ada beberapa ayat yang bisa kita uraikan yang mungkin bisa bersinggungan dengan pembahasan korupsi dan juga kolusi maupun nepotisme. Nah, di sini ada ayat surah Al-Maidah ayat 2. Nah, di sini terkait dengan kerjasama. Nah, ayat ini menceritakan tentang orang kafir Quraisy yang kemudian melarang umat Islam untuk berkunjung ke umroh ke Baitullah. Kemudian sahabat mengusulkan kepada Rasulullah untuk juga mencegah kaum musyrik yang berada di luar Baitullah untuk dilarang juga atau dicegah juga. Namun ini kan berarti adanya perbuatan kerjasama aniaya. Kalau di sini dituliskannya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya. Ya, berarti adanya menganiaya salah satunya. Berarti kerjasama untuk melakukan keuntungan bagi diri sendiri dan juga merugikan orang lain ternyata juga tidak diperbolehkan. Kemudian untuk nepotisme, di sini ada ayat juga yang menjelaskan. Kalau tadi Al-Maidah, sekarang An-Nisa ya hampir sama ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Dan di sini jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, orang tua, dan juga kaum kerabat. Artinya adil itu bisa atau harus dilakukan baik kepada diri sendiri, orang tua maupun orang terdekat kita. Jadi dalam ayat ini mengajarkan bahwa keharusan berlaku adil baik terhadap diri sendiri maupun kerabat. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa tindakan nepotisme yang mengunggulkan atau melebihkan saudara itu tidak dibenarkan. Nah, kemudian ada banyak sekali kasus atau contoh yang dimana sejarah memberitahukan bahwa Rasulullah SAW bahkan mengatakan, bersabda bahwa bahkan ketika Sayyidah Fatimah pun, kalaupun mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Nah, ini artinya bahwa hukum itu berlaku adil untuk siapapun, bahkan kerabat sendiri ya.
Nah, namun jika ternyata seseorang atau keluarga yang diberi amanah itu memiliki kapasitas, memiliki kemampuan, maka itu tidak dipermasalahkan. Dalam hal ini seperti kasus pengangkatan Nabi Harun sebagai pemegang amanah kepemimpinan selama Nabi Musa tidak ada. Nah, di sini adanya pemberian atau jabatan ya atau wewenang kepada Nabi Harun untuk memimpin umatnya. Kalau di sini itu tidak apa-apa asalkan memiliki kapabilitas yang memadai. Nah, di sini Nabi Musa tetap memperlakukan saudaranya secara profesional dengan memberikan arahan-arahan tugas. Meskipun Nabi Harun adalah saudaranya seperti itu. Jadi Islam memberikan petunjuk mengenai pemilihan dan pengangkatan seseorang untuk menjabat suatu kedudukan atas dasar pertimbangan kapabilitas. Jadi memiliki kapabilitas yang memadai, profesionalitas, dan moralitas atau akhlak karimah. Nah, dari uraian di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan praktik yang berhubungan dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan kerjasama dalam perbuatan tercela serta penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok. Dalam hal ini, maka jika ada salah satu yang dirugikan, maka hal ini dilarang dan juga mendapatkan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga ada ayatnya. Oh ya, ini sejarah tadi ya, menyambung dari Nabi Muhammad yang bahkan mengancam Sayyidah Fatimah, anaknya sendiri, jika melakukan pencurian dia akan dipotong tangannya. Senada dengan itu, Sayyidina Umar bin Khattab juga mengancam keluarganya jika melakukan pelanggaran terhadap hukum maka akan dihukum dengan hukuman yang lebih berat. Begitu juga dengan Sayyidina Umar memerintahkan putrinya untuk mengembalikan kalung emas pemberian pengawas kas negara atau Baitul Mal karena harta milik negara ya milik negara dan tidak boleh digunakan secara pribadi. Hal yang unik pernah juga dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ketika anak kandungnya itu datang ke sebuah ruangan akan ditanya terlebih dahulu kenapa kamu datang membicarakan tentang apa, ternyata tentang permasalahan pribadi. Maka kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu. Wahai ayah, kenapa lampunya dimatikan? Gitu. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa lampu ini milik negara. Gitu. Sedangkan urusan yang akan kita bicarakan adalah pribadi, maka kita tidak boleh menggunakan harta milik negara untuk kepentingan pribadi. Sebegitu hati-hatinya ulama dan juga sahabat, bahkan Rasulullah SAW memberikan contoh untuk berhati-hati agar tidak ada indikasi nepotisme. Nah, maka hal ini menjadi kuat ya bahwa korupsi, kolusi, dan juga nepotisme ini sangat diharamkan dan tidak diperbolehkan dalam praktiknya. Nah, ini juga ada beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait tindakan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme yang memberikan riswah itu hukumnya haram ya. Tadi sudah dibahas juga korupsi hukumnya haram, memberikan hadiah tadi juga sudah dibahas ya. Oke, baik. Selanjutnya akan dilengkapi oleh Pak Mutmainah. Baik, selanjutnya itu tentang hukuman terhadap koruptor. Baik, dalam tindak pidana korupsi, sanksi yang diterapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya, mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu, sampai hukuman mati. Kenapa hal ini bervariasi? Karena tidak adanya nas qat'i yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini. Artinya sanksi syariat yang mengatur hal ini bukanlah merupakan paket jadi dari Allah, tapi yang berlaku adalah sanksi dalam perkara ini termasuk sanksi ta'zir, di mana seorang hakim atau imam atau pemimpin diberi otoritas penuh untuk memilih tentunya sesuai dengan ketentuan syariat yang sesuai dengan kondisi, ruang, dan waktu di mana kejahatan tersebut dilakukan. Contohnya seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz menetapkan sanksi koruptor adalah dijilid dan ditahan dalam waktu yang sangat lama. Kemudian Zaid bin Thabit menetapkan sanksi koruptor yaitu dikekang atau dipenjara atau hukuman yang bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Sedangkan Qatadah mengatakan hukumannya adalah dipenjara. Dan di balik praktik itu tadi hukuman takzir ya. Kemudian di balik praktik korupsi juga, korupsi, kolusi, dan nepotisme terkandung keburukan dan mudarat bagi pelakunya. Di antaranya
Ini di akhirat ya. Pelaku korupsi akan dibelenggu atau ia akan membawa hasil korupsinya pada hari kiamat. Kemudian perbuatan korupsi menjadi penyebab kehinaan dan siksa api neraka pada hari kiamat. Dalam hadis Nabi bersabda yang artinya karena sesungguhnya ulul itu adalah kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian orang yang mati dalam keadaan membawa harta korupsi tidak mendapatkan jaminan atau terhalang masuk surga. Ya, berdasarkan hadis Nabi, barang siapa yang berpisah roh dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari 3 perkara, maka ia dijamin masuk surga, yaitu kesombongan, ulul, dan hutang. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Kemudian Allah tidak menerima sedekah seseorang dari harta korupsi. Ya, hadis Nabi, berdasarkan hadis Nabi, sholat tidak akan diterima tanpa bersuci dan sedekah tidak diterima dari harta wulul. Kemudian harta hasil korupsi adalah haram sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Untuk kedudukan harta hasil korupsi sendiri tadi sudah disinggung ya sedikit ya. Jadi harta hasil korupsi adalah harta yang didapat dengan cara yang haram. Karena menggelapkan harta dan menggelapkan harta yang bukan miliknya, yang disebut dalam fikih jinayah dengan ulul atau penggelapan, dan riswah atau penyuapan, atau menerima gratifikasi karena khianat dengan jabatan dan kekuasaan yang sedang diembannya. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan berulang kali dalam firman-Nya bahwa dilarang memakan harta yang batil, dilarang mengambil harta yang haram. Antara lain Allah menegaskan bahwa sumber harta harus halal dan baik. Alhamdulillah demikianlah hasil presentasi kami. Selanjutnya untuk kesimpulannya mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Saya serahkan kembali kepada Kak Firda. Baik, Prof. Sudah selesai. Ya, silakan. Mungkin ada diskusi, ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sempurnakan makalahnya. Ya, Tidak ada. kita sempurnakan aja ya. Kita ya, langsung sempurnakan aja. Oke. Makalah pertama. Makalah pertama tadi itu masalah pernikahan, perkawinan dengan ahlul kitab yang beda agama tadi itu. Di awalnya itu ya berpasang-pasangan itu dibawa paling tidak dalam kurung dikasih ayatnya salah, atau di bawah dikasihkan ayatnya misalnya surah Az-Zariyat ayat 49 misalnya wa min kullin ya kulli syai'in wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun misalnya. Dikasih ayatnya ya, ayatnya tadi itu. Kemudian ada redaksi yang perlu diperbaikan ya. Mazhab Malikiyah. Mazhab Maliki. Pendapat Imam Malik. Itu kalau mazhab Malikiyah itu secara redaksional salah. Mazhab Maliki. Kalau Malikiyah itu pengikut mazhab Maliki. Ya, tadi itu. Kemudian perdebatan memang tadi antara musyrik dengan ahlul kitab. Ya, sudah disebutkan tadi itu. Yang nama tadi itu Sa'id bin Jubair ya. Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, bukan Sa'ad bin Jubair tadi itu. Sa'id bin Jubair. Nah, di dalam penjelasan tadi juga tidak boleh menikah kecuali dengan adanya wali. Ya, itu juga di dalam fikih juga terjadi perdebatan. Ya, la-nya la apa itu? La-nya kalau jumhur la-nya nafyus sihah. Tidak sah nikah tanpa wali. Kalau Hanafiyah la-nya itu nafyul kamal. Nafyul kamal artinya tidak sempurna. Nikahnya sah ya, tapi dia tidak sempurna. Nah, kemudian pertanyaannya, adakah ahlul kitab itu sekarang ini
Ada tidak? Ahlul kitab itu artinya mereka yang berpegang teguh kepada kitab-kitab samawi. Ya, sebelum Al-Quran. Nah, sekarang ada enggak? Tidak ada, Prof. Nggak ada lagi. Ya, tidak ada dia. Ya, jadi musyrikat itu juga perdebatan tadi itu ya. Musyrikat tadi itu. Musyrikat apa? Musyrikat Al-Arab. Musyriku apa tadi itu? Makkah. Ya. Jadi Al-Imam At-Tabari juga memberikan ini komentarnya. Al-musyrikat itu musyrikatil Arab. Kalau musyrikat buat non Arab mungkin boleh gitu. Ya, itu penafsiran-penafsiran ya, nanti penafsiran-penafsiran. Kemudian tadi itu ahli tadi itu ya. Ahli tadi itu pandai, ya, cerdas. Maka kita disuruh perintah bertanya, pas'alu ahla zikri. Ya, ahla zikri 2 kali, ya, 2 kali. Itu perdebatan-perdebatan itu terjadi di situ itu. Ya. Nah, kemudian halaman 15. Ada siapa ini tuh? Halaman 15 tadi itu. Imam Ghazali dalam Bidayatul Mujtahid. Imam Ghazali nulis Bidayatul Mujtahid. Ibnu Rushd. Benar, Ibnu Rushd. Astagfirullah. Benar. Iya, Ibnu Rushd ya. Ibnu Rushd 595 wafatnya. Kalau Ghazali betul tadi 505 ya. Ibnu Rushd. Iya. Kemudian baru ingat, Prof. Iya, Sad Zarian tadi. Sad al-Zarian. Maksudnya Sadduz Zari'ah. Sadduz Zari'ah. Ya, Sad Zarian tadi itu. Ya. Iya. Jadi itu juga ada mazhab Imam Hambali. Ya, kalau mazhabnya Imam Ahmad. Hambali itu mazhabnya. Kalau dikatakan mazhab Hambali, iya, jangan dikasih imamnya. Oh, baik. Kalau imamnya Ahmad, ya, mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali. Jadi di apa? Disempurnakan ya, sempurnakan. Iya. Kemudian untuk yang keadilan tadi itu, keadilan. Ya, ada beberapa tokoh juga tidak disebutkan tahun wafatnya. Az-Zuhaili, dari Wahbah Az-Zuhaili, sebutkan 1436 Hijriah. Kemudian kalau catatan kakinya dimiringkan, nama bukunya dimiringkan. Ya, metode penulisan begitu itu. Kemudian ada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dikasih tahun wafatnya 774 Hijriah. Tabari 310 gitu kan. Ya, nah, sababun nuzul dari ayat itu kunci Ka'bah ya, Utsman bin Talha. Utsman bin Talha. Ya, banyak riwayat-riwayat yang berkaitan dengan itu. Jadi Utsman bin Talha pemegang kunci Ka'bah. Namanya dari keluarga Bani Syaibah. Bani Syaibah. Ada pintu kan, pintu Ka'bah, pintu Masjidil Haram juga Bani Syaibah. Nah, Bani Syaibah itu sampai sekarang turun-temurun menjaga pintu Ka'bah, kunci Ka'bah. Jadi kalau tidak ada keluarganya, tidak bisa dibuka itu. Siapapun tidak boleh. Raja pun tidak boleh. Jadi raja memerintahkan nanti turunlah dari keluarga itu. Kemudian ada Al-Kisai tadi. Al-Kisai. Ya, Al-Kisai itu ya qari ya. Wala yujrimannakum Al-Kisai. Ya, Al-Kisai. Dituliskanlah wafatnya berapa dia? 189 Hijriah. Di Kisai ini adalah Imam Qiraat Sab'ah yang terakhir meninggalnya. Ya, yang terakhir meninggalnya. Ya, kemudian tadi ada juga tokoh tadi itu disebutkan tokoh tadi itu ya, Az-Zajjaj. Ya, Az-Zajjaj.
dituliskan juga nanti tahun apa, tahun wafatnya. Ya, kemudian riswah, dari riswah itu sudah disebutkan dengan istilahnya gratifikasi, ya, pemberian yang ada embel-embelnya. Jadi tidak lillahi ta'ala dia. Ada pesan di balik embel-embel itu. Apakah disampaikan dia secara terang-terangan atau indikasi ya yang mengarah ke sana. Indikasi yang mengarah ke sana. Ya, nah, kalau pemerasan di mana itu? Yang sekarang kasusnya Firly, pemerasan di mana? Ya, pemerasan itu kalau riswah kan diberi untuk sesuatu, ya kan? Kalau pemerasan dipaksa untuk memberi kan? Ya, ya. Jadi haramnya lebih hebat itu. Ya, yang sekarang masih menjadi sandiwara ya. Kita nonton sandiwara tiap hari kita. Ya, nah, kemudian ada juga tadi itu As-San'ani, Al-Baihaqi. Ya, Al-Baihaqi dituliskan wafatnya 1066 Hijriah. Kalau 1066 itu Masehi. Kalau Hijriahnya 458 Hijriah. Ya, 458 Hijriah. Nah, bagaimana caranya kita membedakan antara tanda-tanda yang ada unsur riswahnya, ya, itu nanti bisa itu nanti penyidik itu ya, penyidik tahu itu nanti ada maksud atau tidak. Ya, ini hadiah buat kamu. Ada maksud tidak? Ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan korupsi juga tadi tahun-tahun juga wafat tadi. Disebutkan ada Al-Maraghi. Al-Maraghi tadi, Al-Maraghi 1394 atau 1974 tahun wafatnya. At-Tabari 310 Hijriah. Terus Mahmud Shaltut tadi ada. Ya, Mahmud Shaltut. Mahmud Shaltut itu 1383. Kalau ininya 1963. Ya, 1963. Qurtubi juga tidak dituliskan tadi itu. Ya, 671 Hijriah. Nah, disebutkan bil batil tadi itu, penafsirannya arahnya ke sana tadi. Bil batil itu. Bil batil itu artinya bi kulli tariqin muharramin. Jalur apa saja yang diharamkan, apapun bentuknya. Nah, terus ada tadi kata-kata rangkaian ayat. Rangkaian ayat itu maksudnya korelasi ayat itu dengan ayat lainnya, sebelumnya, sesudahnya, ya, itu yang disebut dengan istilah munasabah. Di catatan kaki juga tadi ada salah nama juga. Safir Rahman. Bukan Safirur Rahman, Saifur Rahman. Ya, di bawah catatan kaki itu. Ya, Saifur Rahman, bukan Safir Rahman. Saifur Rahman. Ya, I-nya kelewat dia ya. Kelewat I-nya tadi. Nanti diperbaiki ya, makalahnya diperbaiki nanti ya. Nanti terakhir sudah dikumpul, sudah rapi dia. Ya, dirapi, dijilidkan. Ya, dijilidkan satu, nanti siapa ketuanya dijilidkan. Setelah dirapikan itu, di depannya dikasih nama-nama yang menulis makalah itu dengan judulnya masing-masing. Ya, insya Allah kita ketemu lagi. Masih banyak makalahnya kita ya. Baru berapa kita? Baru 10 ya. 9. Sudah berapa? 9 ya baru ya. Ya, Insya Allah. Minggu depan kita kembali ketemu lagi insya Allah. Ya, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya. Sudah azan ya dari tadi ya. Sudah azan ya.
Tidak apa-apa. Darurat kita darurat. Kalau ditundakan kapan nyambungnya nanti kan? Iya. Makasih ya. Ustadz, Terima Ustazah kasih, ini Prof. makasih. Terima Ya, kasih. Makasih banyak, ya, Prof. ya. Terima kasih Makasih Ya, banyak, Prof. Prof. Sehat ya, selalu. makasih, Selamat Hari makasih. Guru, Prof. Assalamualaikum. Ya, sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.